Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerdas. Berjumpa kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas UM Undip tahun 2016 bidang studi biologi. Kita mulai nomor 21. Upaya biokonservasi sumber daya alam tanah air dapat dilakukan secara vegetatif guna menekan laju erosi tanah dan aliran air. Yang dapat dilakukan dengan cara, jadi kata kuncinya adalah pelestarian sumber daya alam, tanah dan air dengan cara vegetatif. Jadi vegetatif itu menggunakan tumbuhan, terutama tumbuhan penutup tanah. Kalau ada tumbuhan di tanah, melapisi tanah gini ya, butiran hujan masuk sehingga tidak terjadi run off atau tanahnya terkikis atau menyebabkan erosi tadi. Nah, sehingga manfaat dari tanaman penutup tanah itu adalah mencegah erosi. Jadi jawabannya adalah D21. Kita lanjutkan nomor 22. Virus menginfeksi bakteri disebut, jadi virus itu punya beberapa inang, maka disebut sebagai metaorganisme parasit di dalam sel atau dikenal sebagai intrasel. Bisa inang sel tumbuhan ya, kemudian sel hewan, juga sel manusia, atau bahkan pada sel bakteri. Nah, yang ditanya, virus yang menginfeksi sel bakteri itu dikenal sebagai bakteriofag. Ya, nih C biasanya dikenal juga virus T. Nah, ini adalah gambar virus T. Nah, seperti ini sahabat cerdas ya. Ini adalah gambar daripada virus T. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan nomor 23. Pada proses respirasi, oksigen di luar tubuh manusia masuk ke dalam tubuh melalui difusi ya. Kata kuncinya difusi. Proses difusi terjadi pada apa? Jadi dalam organ pernafasan manusia, kalau kita kasih tanda biru ini, ya ada beberapa bagian saluran pernafasan ya. Contohnya ada rongga hidung, kemudian pembatas di sini ada rongga tekak atau faring, pangkal tenggorokan disebut sebagai laring, tenggorokan dikenal sebagai trakea, nanti cabangnya adalah bronkus. Nah, bercabang lagi bronkus itu ada bronkiolus. Nah, sampai akhirnya pada gelembung-gelembung paru yang dikenal sebagai alveolus. Jadi, alveolus ini berupa gelembung paru yang diselimuti oleh pembuluh darah kecil yang disebut sebagai kapiler. Nanti oksigen itu akan berdifusi masuk ke dalam paru-paru, kemudian CO2 keluar dari paru-paru. Jadi jawabannya adalah B, alveolus. Kita lanjutkan nomor 24. Sumber daya alam adalah semua komponen biotik, makhluk hidup maupun abiotik, benda mati yang terdapat di permukaan bumi, di dalam tanah, di perairan, di udara, yang dapat digunakan mensejahterakan kehidupan manusia. Yang termasuk kategori sumber daya alam adalah, jadi sumber daya alam itu singkatannya adalah merek ya. Jadi yang pertama ada sumber daya alam berupa materi, ini benda-benda ya. Yang kedua adalah energi yang bisa dimanfaatkan untuk energi, seperti contohnya matahari ya. Kemudian ada sumber daya tempat, biasanya nyambung dengan ruang dan waktu. Nah, dan terakhir adalah keanekaragaman, termasuk dari sumber daya biotik atau makhluk hidup. Begitu sahabat cerdas, jadi jawabannya adalah semua benar, 24E. Kita lanjutkan ke nomor 25 ya. Banyak dijumpainya fitoplankton, zooplankton di daerah litoral dan neritik menyebabkan daerah tersebut memiliki, jadi dalam satu ekosistem air ya, nah ini semakin ke sana ya, itu ada litik, bati, habis contohnya laut kalau seperti ini ya.
Nah, ini yang disebut zona litoral pertama, ya. Kemudian yang kedua neuritik, ya. Ini daerah pasang surut, neuritik agak ke dalam sedikit. Terus ada basial dan terakhir adalah abisal. Nah, biasanya di daerah ini, ya, litoral neuritik ini adalah daerah fotik, yaitu ada cahaya. Kalau basial ini disfotik, remang-remang, ya. Nah, abisal ini daerah afotik, yaitu gelap gulita. Nah, kenapa fitoplankton di sini? Karena masih ada cahaya masuk, sehingga bisa melakukan proses fotosintesis. Sehingga rantai makanan di sini ada, karena ada fotosintesis dari fitoplankton, ya, sebagai produsen. Nanti juga ada zooplankton, kemudian ada ikan kecil, ya. Kemudian juga ada ikan-ikan besar di situ lengkap, ya. Jadi keanekaragamannya tinggi. Kejernihan air tinggi, ya. Tidak ada dominasi karena keanekaragamannya tinggi, ya. Nah, kalau kadar garam bisa tinggi juga, ya. Jadi yang betul 25B, kita lanjutkan 26. Tumbuhan paku mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Tumbuhan paku yang terlihat adalah fase, jadi ada sprout, anter, erma, dan arum. Siupil, ya. Jadi yang pertama itu ada spora, tumbuh menjadi prot. Nah, ini namanya protalium. Nah, dia akan menghasilkan kelamin. Ada antheridium, nanti akan ngasilin sel kelamin namanya spermatozoid, yang menyerupai sperma. Kemudian arum, ada badan betina, namanya adalah archegonium, yang akan menghasilkan ovum. Ini kawin, nanti terbentuk zigot menjadi ku, berarti tumbuhan paku dewasa yang di dalamnya nanti ada daun penghasil spora, namanya disebut sporofil. Nanti ada kotak spora pecah, ngasilin spora. Jadi tumbuhan paku ini ada di fase yang menghasilkan spora, maka fase ini disebut sebagai fase sporofit, ya. Jadi jawabannya A. Kalau yang protalium karena menghasilkan kelamin, sperma dan ovum, maka disebut sebagai fase gametofit. Jadi metagenesisnya itu ada dua, ya sahabat cerdas, ya. Namanya gametofit itu menghasilkan kelamin gamet, berarti ada di protalium. Yang kedua ada fase penghasil spora, namanya sporofit, itu adalah spora, yaitu adalah tumbuhan paku dewasa. Begitu sahabat cerdas, jawabannya 26A. Kita lanjutkan 27. Kita bacakan. Salah satu sifat enzim adalah bekerja spesifik, artinya adalah lock and key, seperti kunci dan gembok. Kalau ini enzim, maka ini substrat, ya. Bahwa enzim, ya, sesuai dengan bentuk substrat. Satu enzim, satu substrat, ya. Satu enzim, satu substrat. Makanya disebut spesifik, ya. Jadi enzim menyesuaikan dengan bentuk daripada substrat. C jawabannya. Kita lanjutkan 28. Selama proses suksesi berlangsung sampai akhir mencapai klimaks terjadi apa? Suksesi adalah proses untuk menjadi berhasil. Nah, suksesi itu ada dua, suksesi primer dan ada suksesi sekunder. Contoh suksesi primer adalah jika terjadi kerusakan total di dalam sebuah ekosistem seperti Gunung Krakatau meletus. Kemudian suksesi sekunder tidak rusak total suatu ekosistemnya, contohnya terjadi kebakaran hutan. Nah, dalam beberapa tahun setelah ekosistemnya hancur, rusak, ya, nah ini ekosistemnya rusak, maka akan ada organisme yang memulai untuk tumbuh dan bisa menginisiasi terbentuknya ekosistem baru. Setelah terjadi rusak, itu organisme yang mengawali sebuah kehidupan disebut organisme pionir atau disebut vegetasi perintis. Lichens contohnya adalah lumut kerak, ya. Nah, setelah lumut kerak nanti ada kelompok lumut-lumutan, kemudian ada tumbuhan paku-pakuan, ya. Terus ada semak, perdu,
sampai terbentuk pohon menjadi komunitas yang heterogen dan sangat tinggi, besar ya. Nah, awalnya ada dominasi spesies, semakin tidak ya. Jadi semakin heterogenitas ya. Jadi keanekaragamannya meningkat, betul. Dominasi spesies menurun karena semakin beraneka ragam maka semakin tidak ada dominasi. Ukuran organismenya juga meningkat. Artinya berarti semakin besar karena tadi dari lumut menjadi pohon. Daur hidup organismenya meningkat ya, semakin banyak daurnya, semakin panjang, nanti ada siklus geokimia dan sebagainya. Jadi jawabannya semuanya benar, 28E. Kita lanjutkan 29. Lambung merupakan saluran pencernaan yang berbentuk kantung terletak di bawah sekat rongga badan, memiliki pilorus. Nah, jadi bagian lambung itu ada 3 macam, sahabat cerdas ya. Ada CFP. Ditanya pilorus adalah bagian belakang. Nah, ini ada sekat yang menghubungkan dengan usus 12 jari atau duodenum. Ini merupakan bagian dari usus halus. Kita lihat ya. Pilorus merupakan bagian lambung berada dengan esofagus, itu yang atas. Ini namanya kardia, salah berarti. Pilorus bagian tengah, salah, harusnya fundus. Pilorus bagian lambung yang berada dengan usus halus, betul. C ya, 29C. Kita lanjutkan 30. Tumbuhan menghasilkan beberapa jenis hormon tumbuhan kecuali. Jadi ada hormon paling utama itu ada 2 hormon, sahabat cerdas ya. Ada yang hormon memicu dan menghambat ya. Nah, jadi yang memicu pertumbuhan itu ada gas. Nah, contohnya ada hormon giberellin ya. Ini yang membesarkan batang, kemudian auksin yang memanjangkan batang, yang menginisiasi pembelahan adalah sitokinin ya. Nah, kalau yang menghambat contohnya menggugurkan daun, asam absisat. Ya, berarti yang bukan adalah asam askorbat. Ini adalah vitamin C. Demikian nomor 30E. Oke, sahabat cerdas, kita lanjutkan ke nomor 31. Kelenjar endokrin yang terletak di dasar otak besar disebut sebagai master of gland adalah. Jadi di dalam otak besar ya, di sekitar dasarnya, berarti sekitar tengah ini, itu ada satu kelenjar yang disebut sebagai kelenjar pituitari, hipofisis, yang dikenal sebagai master of gland. Nah, jadi kelenjar yang berfungsi untuk mempengaruhi kelenjar hormon yang lain. Jadi hipofisis ini ada 3 bagian, sahabat cerdas ya. Ini di bawahnya hipotalamus, hipofisis bagian depan nanti anterior, bagian tengah disebut intermediate, kemudian bagian belakang disebut sebagai posterior. Nah, contohnya hormon di bagian depan itu ada spaghetti, ini yang akan mempengaruhi kelenjar somatotrop, ini pertumbuhan, prolaktin ini kelenjar susu, kemudian adenotrop mempengaruhi kelenjar anak ginjal, gonadotrop mempengaruhi kelenjar gonad kelamin, dan tirotrop mempengaruhi kelenjar tiroid. Sementara intermediate ini ada MSH, melatonin stimulating hormone, dan posterior itu ada antidiuretik hormon, ini yang mempengaruhi produksi urin. Satu lagi ada oksitosin yang mempengaruhi kontraksi uterus saat melahirkan. Makanya disebut rajanya hormon ya, hormon yang mempengaruhi kelenjar yang lain. Kalau kelenjar adrenal ini anak ginjal, tiroidnya kelenjar gondok, kelenjar timus kacangan sebagai penimbun hormon pertumbuhan, paratiroid itu kelenjar anak gondok. Demikian, jadi jawabannya adalah hipofisis. 31B. Kita lanjutkan 32. Basa purin dan pirimidin bersama dengan ribosa berinteraksi dengan fosfat disebut ribosa, kata kuncinya ya, berarti RNA, atau disebut sebagai ribosa nukleat acid atau asam nukleat dengan gula ribosa ya. Jadi RNA ini rantainya tunggal. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, pusat, grosir, Bandung gitu ya.
Jadi ini ada fosfat, ya. Nah ini ada gula pentosa. Gula pentosanya disebut gula ribosa. Dan ini ada basa nitrogen, ya. Nah basa nitrogennya ada agus, ada adenin, guanin, urasil dan sitosin. Nah seperti ini. Nah A dan G ini termasuk basa purin, ya. Adenin dan guanin, dan urasil sitosin ini termasuk basa pirimidin. Begitu sahabat cerdas, nomor 32E. Selanjutnya 33. Kita bacakan. Sel telur berasal dari sel primordial diploid yang terdapat di dalam ovarium disebut oogonium, yang selanjutnya akan membelah secara mitosis berkali-kali membentuk oosit primer. Jadi sebenarnya di dalam indung telur ovarium, ya, di sini ada tempat-tempat telur, folikel. Nah di dalam folikel itu ada calon induk telur, oogonium. Nah, oogonium ini kromosomnya adalah 2N, ya, atau diploid. Kemudian dia membelah berkali-kali, ya, melakukan pembelahan mitosis, ya, akan menghasilkan oogonium A, akan menghasilkan oogonium B. Jadi awalnya itu oogonium itu akan bermitosis berulang kali, gitu. Nah, kemudian dia akan tumbuh, ya, membesar menjadi oosit primer, ya, jadi oosit primer. Nah ini juga 2N, ya. Kemudian baru dia mengalami meiosis yang pertama. Nah ini, ya, akan menghasilkan oosit sekunder, ya. Nah ini mengalami pembelahan meiosis yang pertama. Nah yang satu menjadi badan kutub, ya, atau badan polar yang dikenal sebagai polosit primer. Nah seperti ini, ya. Nah nanti akan dilanjutkan lagi nih, ya. Jadi ada polosit tadi primer, kemudian ada oosit sekunder, ya. Nah, kemudian dia akan membelah lagi. Ini ada satu, nah ini ada besar. Ini oosit sekunder ini akan mengalami pembelahan meiosis yang kedua. Nah, menjadi apa? Menjadi ootit. Nanti akan matang, maturasi menjadi satu ovum yang fungsional. Nah yang satu ini akan menjadi badan kutub, polosit sekunder, ya. Jadi mulai ini, ya, oosit sekunder ini sudah haploid. Nah ini haploid, ovum haploid, ya, N, gitu. Nah jadi kalau kita lihat ini benar, ya, sel primordialnya 2N, ini sel induk, ovarium benar, oogonium selanjutnya membelah bermitosis berkali-kali, oogonium itu akan tumbuh menjadi oosit primer. Jadi boleh, ya. Ini benar. Yang kedua, oosit primer membelah secara meiosis menjadi sebuah sel besar yang disebut oosit sekunder. Benar, ya. Ini meiosis yang pertama. Oke, benar, tapi tidak menjelaskan pernyataan yang pertama, ya. Nomor 33B. Kita lanjutkan nomor 34. Pada pernafasan perut, apabila otot diafragma relaksasi, otot dinding perut berkontraksi, maka isi rongga perut akan terdesak ke arah diafragma. Jadi pernafasan di dalam manusia itu ada pernafasan dada dan ada pernafasan perut, sahabat cerdas, ya. Nah, pernafasan dada ini yang berperan adalah otot antar tulang rusuk, ya, antar tulang rusuk. Sementara pernapasan perut adalah diafragma. Nah, ada cara cepatnya, sahabat cerdas, ya, singkatannya KIRE. Jadi, kalau pada saat kontraksi itu terjadi namanya inspirasi. Ya, saat terjadi relaksasi maka terjadi ekspirasi. Jadi bisa kita gambarkan, ya, sahabat cerdas, pada pernafasan perut ini yang ditanya karena ada diafragma. Nah, apa yang terjadi saat diafragma ada yang turun, nah, kemudian ada yang naik, gitu. Nah, kita lihat, ya, ini tersenyum berarti posisi diafragmanya datar, ya. Ini posisi diafragmanya naik, ya. Nah, kalau datar ini berarti dia berkontraksi, ya.
Nah, sehingga paru-paru mengembang, volume udara besar, tekanan kecil, udara masuk. Ini inspirasi. Berbeda ini cemberut ya, naik ke atas berarti relaksasi, paru-paru mengecil, tekanan besar, udara terdorong keluar, maka terjadi ekspirasi. Sehingga bisa kita lihat ya, diafragma berelaksasi ya. Nah, ini berlawanan saat berelaksasi. Nah, ini naik nih posisinya ya. Terdesak ke arah diafragma, maka isi rongga perut terdesak ke arah diafragma, betul, naik ke atas, ini benar. Posisi diafragma akan cekung ke arah rongga dada, benar juga ya, gitu ya. Jadi ini benar-benar tapi tidak berhubungan ya, sahabat cerdas ya. Jadi jawabannya 34B. Kita lanjutkan 35. Mikroorganisme mempunyai ukuran yang kecil, sehingga dengan populasi yang banyak hanya membutuhkan ruang kecil, betul ya. Jadi ini cawan Petri bahasanya, atau disebut Petri dish. Ya, di sini dikasih medium agar ya. Biasanya untuk medium pertumbuhan gitu. Nah, ini karena namanya mikroorganisme ya, sehingga ukurannya mikroskopik, ukurannya kecil. Jasa trenik ya. Nah, sehingga butuh ruangan yang kecil. Ya. Kalau ruangan kecil saja, ini secara logika sudah populasinya juga banyak, gitu ya. Nah, ini benar nih. Nyataan kedua, mikroorganisme mempunyai kemampuan berkembang biak sangat cepat, betul, terutama dalam keadaan optimum. Jadi optimum itu keadaan terbaik ya. Nah, untuk proses pertumbuhan dan perkembangbiakan, optimum itu adalah kondisi terbaik, karena dia bisa dengan cepat, yaitu dengan membelah diri, pembelahan biner amitosis ya. Ini benar. Nah, ini menjelaskan ya kenapa populasinya bisa banyak ya. Itu karena dia bisa berkembang biak dengan cepat ya. Jadi berhubungan ini. 35 kita jawab A. Kita lanjutkan 36. Mikrotubulus merupakan penyusun sitoskeleton terbesar. Jadi di dalam sel itu ada mikro itu kecil, tubulus itu benang-benang tubulin. Nah, ini biasanya memang digunakan untuk kerangka sel, sitoskeleton. Nah, ini benar ya, terutama pada sel-sel hewan. Nah, sehingga mikrotubulus ini juga bisa membentuk sebuah badan yang disebut sebagai sentriol. Nah, sentriol ini nanti akan menghasilkan benang-benang pembelahan, benang spindle yang fungsinya untuk proses pembelahan sel hewan. Ya, seperti itu. Jadi biasanya kalau kita gambar, nah ini sentriol ya, dari kutub berlawanan dia mengeluarkan benang spindle. Nah, ini bisa akan digunakan untuk menarik kromosom yang ada di tengah. Pada tahap pembelahan sel itu ya, nanti kromosom akan ditarik ke kutub berlawanan. Nah, yang satu nanti ke atas, yang satu ke bawah. Itu oleh namanya sentriol tadi. Sentriol itu bagian daripada mikrotubulus begitu. Jadi gerakan kromosom dari daerah kutub masing-masing pada tahap anafase ya. Jadi ini metafase, ini kromosom di tengah. Tapi saat dia tertarik ke kutub berlawanan ya, nah ini oleh mikrotubulus begitu tadi, atau sentriol tadi, nanti kromatidnya akan pindah menuju kutub berlawanan, satu ke atas tadi ya. Nah, gini. Nah, yang satu ke bawah. Nah, inilah tahap yang disebut sebagai tahap anafase. Ya, kalau kromosom di tengah itu namanya metafase. Ini dikendalikan oleh mikrotubulus, ini benar ya. Tapi nggak berhubungan dengan skeleton. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjutkan nomor 37. Tidak semua faktor lingkungan biotik interspesifik mendorong interaksi antar spesies dalam mengendalikan populasi. Sebabnya kenapa? Jadi interaksi makhluk hidup itu ada interspesifik sama intraspesifik. Bedanya kalau interspesies itu hubungan antar spesies yang berbeda dalam sebuah komunitas ya. Kalau intraspesifik itu adalah hubungan antara spesies yang sama dalam
populasi. Nah, kalau spesies yang sama ini bisa melakukan sebuah kompetisi. Nah, persaingan dalam spesies yang sama itu bisa digunakan sebagai pengendali sebuah populasi. Ya, jika yang diperebutkan itu jumlahnya sedikit. Contohnya, sesama harimau ya itu bersaing mendapatkan rusa. Rusanya sedikit itu nanti akan berpengaruh terhadap kepadatan populasi harimau gitu. Jadi pernyataan pertama, pengendalian populasi seringkali didorong oleh faktor biotik intraspesifik itu dalam spesies yang sama. Boleh. Faktor biotik interspesifik merupakan interaksi antar individu dalam populasi. Jadi kalau dalam populasi yang sama berarti spesiesnya sama. Ya, satu populasi, karena populasi itu kumpulan individu yang sejenis. Ya, maka inter ini salah, harusnya intraspesifik. Ini nggak boleh. Kemudian yang ketiga, intraspesifik dipengaruhi oleh kelimpahan individu dalam populasi. Jadi intra itu spesies yang sama, berarti spesies sama itu dalam populasi yang sama ya. Nah, dan berfungsi sebagai pengendali populasi. Jadi 1, 3 itu sama ya. Nah, keempat jelas salah ya. Ini nomor 37B, kita baca saja. Kepadatan populasi tidak menyebabkan terjadinya persaingan. Salah ya, semakin padat semakin saingan. Oke, nomor 37B kita lanjutkan 38. Dalam peristiwa suksesi maka perlu memperhatikan strategi perkembangan ekosistem. Tadi sudah kita jelaskan ya, jadi suksesi itu adalah keberhasilan jika suatu ekosistem rusak, ya, kemudian hancur seperti Gunung Krakatau meletus, kemudian di situ dalam beberapa tahun akan tumbuh sebuah vegetasi perintis, ya, contohnya seperti lichens tadi ya, lumut kerak, kemudian jadi paku-pakuan, lumut ya, rumput-rumputan, kemudian semak, perdu, sampai menuju pohon klimaks. Sehingga ini bisa diramalkan ya. Jadi bisa diramalkan karena akan bisa mencapai sebuah komunitas yang kompleks dan heterogen. Dikendalikan oleh perubahan lingkungan fisik itu artinya dipengaruhi faktor. Jadi ini karena sebuah ekosistem ya ada hubungan antara biotik makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain serta biotik komponen fisik ya seperti lingkungan, suhu, cahaya, nutrisi, air, kelembapan dan sebagainya. Mencapai puncak dalam ekosistem yang mantap yaitu pohon-pohon yang tinggi kemudian punya heterogenitas yang tinggi. Ya, berarti semakin beraneka ragam atau keaneka ragamannya yang tinggi. Nah, ini yang disebut mantap ya. Dipengaruhi faktor lingkungan biotik juga oke, karena saling mempengaruhi membentuk sebuah ekosistem ya, seperti itu. Jadi akan membentuk ekosistem kembali yang utuh. Oke ya, jadi semua jawaban betul adalah 38E. Kita lanjutkan nomor 39. Kita bacakan. Reaksi yang terjadi pada siklus Krebs adalah sebagai berikut. Di tahap siklus Krebs ini ya, itu ada beberapa tahap ya. Singkatannya SIK, SUSU, FMOK. Jadi dimulai dari asetil-CoA. Nah, ini asetil CoA ya. Nah, kemudian berubah menjadi S. Ini ada asam sitrat. Kemudian I-nya ada isositrat. K-nya ada ketoglutarat ya. Kemudian Su-nya ada asam suksinil. Su-nya lagi ada asam suksinat. Kemudian F-nya ada fumarat, M-nya ada malat, dan terakhir OK adalah oksaloasetat. Baru kembali ke sini ya. Nah, makanya disebut siklus Krebs, panjang ya. Nah, di sini yang betul berarti urutannya apa ini?
asetil-CoA ya, terus kemudian asam sitrat dulu. Nah, ini terus ketoglutarat ya. Nah, ini kemudian ada fumarat, terus ada oksaloasetat. Jadi yang 4 ini benar nih ya. Coba yang lain ya, alfa ketoglutarat, sitrat kebalik nih. Salah ya, ketoglutarat fumarat benar nih. Sitrat ya salah ya. 3 ketoglutarat fumarat benar, oksaloasetat benar, tapi sitrat terakhir ya. Jadi sitrat dulu dari asetil-CoA ketemu sitrat. Gitu ya. Berarti 4 saja, 39D. Kita lanjutkan ke nomor 40. Pertumbuhan tanaman juga dipengaruhi faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan itu abiotik ya, ini snack ya. Jadi ada suhu, temperatur, kemudian nutrisi, tanah ya, mineral, kemudian ada air, cahaya, dan kelembapan. Jadi ada suhu, cahaya, kelembapan. Nah, ini ada air, ya, nutrisi, berarti mineral. Semuanya benar, jawabannya E. Demikian sahabat cerdas pembahasan Undip tahun 2016. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.